Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, hari ini kita berjumpa kembali, masih melanjutkan tema tentang tegar di tengah masa sukar. Tegar adalah sesuatu yang ada di hati kita, internal kita, sedangkan masa sukar adalah sesuatu yang ada di luar kita. Kita tidak pernah izinkan apa yang ada di dalam hati kita itu dipengaruhi oleh di sekeliling kita. Kita mau supaya kita mengatasi kondisi ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita tetap tegar, supaya kita tetap menerima suplai energi dari Tuhan. Ya, lewat penyembahan kita, lewat iman kita. Ya. Nah, bagaimana supaya kekuatan kita selalu diperbaharui oleh Tuhan dan supaya tidak bocor. Ya, seringkali kekuatan kita terkuras bukan hanya karena dipakai, karena satu hal yang saudara perlu mengerti, mengasihi butuh energi, mengampuni butuh energi, ya, melayani orang lain butuh yang namanya energi. Dalam hal hidup ini kita butuh yang namanya energi. Ya. Bukan hanya bicara energi materi, ya, bicara kekuatan secara fisik, tapi juga bicara kekuatan secara mental dan bicara kekuatan secara rohani. Nah, pastikan kita tetap berada dalam energi yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Nah, kita sudah belajar bahwa ada dua hal yang kita perlu perhatikan supaya energi kita tidak terkuras. Yang pertama, janganlah berpikir melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Jangan berpikir hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ya, seperti kita mempertanyakan karakter Tuhan yang melebihi dari kekuasaan kita, mengharapkan jawaban menurut versi kita. Kadang-kadang kita mulai menanyakan, mengapa Tuhan kok begini sih? Katanya Tuhan baik, tapi mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini kita perlu belajar untuk menjaga pikiran kita, hati kita dari pikiran-pikiran yang mempertanyakan yang tidak seharusnya atau melampaui dari apa yang seharusnya kita pikirkan. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kekecewaan. Jangan pernah izinkan kekecewaan masuk dalam hati kita. Ya, kita belajar minggu lalu tentang skandalizo. Ternyata skandalizo bukan hanya bicara kecewa, tapi juga tersandung, bahkan kita bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Dan pengertian-pengertian lainnya tentunya. Seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia yang membaptis, dia yang memperkenalkan Kristus, dia yang mengedifikasi Tuhan Yesus, ya, mengagungkan Tuhan Yesus, tapi di akhir-akhir hampir-hampir dia menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar satu prinsip yang lain, adalah mari kita belajar percaya kepada kuasa Allah dan kedaulatannya tentunya. Ya. Kalau saudara belajar bahwa di bagian akhir dari doa Bapa kami adalah, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan kita memiliki kuasa, Tuhan kita memiliki kedaulatan. Artinya dia punya hak untuk memutuskan, untuk melakukan atau mengizinkan hal-hal terjadi di dalam kehidupan manusia. Percayalah saudaraku sekalian, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, ya, di balik semua peristiwa yang terjadi, Tuhan pasti meluputkan kita. Ya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita ketika kita berada dalam satu situasi? Tapi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Minggu lalu saya mengingatkan kepada saudara sebuah statement bahwa jika sebuah persoalan, jika masa sukar datang kepada kita, dan Tuhan izinkan datang kepada kita, yang membuat kita penuh dengan air mata, percayalah bahwa Tuhan mau supaya kita
menjadi mata air bagi orang lain. Jadi air mata supaya kita boleh menjadi mata air buat orang lain. Ya, beberapa saat ini kita melihat, mungkin saudara bingung kenapa Tuhan izinkan setengah tahun peristiwa ini. Percayalah saudara, sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Satu detik Tuhan pasti meluputkan, melindungi umatnya. Tapi seolah-olah Tuhan izinkan, seolah-olah Tuhan tidak bekerja di situ. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada maksud Tuhan di dalamnya. Mari kita membuka ayat yang perlu diingatkan kembali. Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Segala peristiwa yang terjadi, kalau Tuhan izinkan, apakah itu enak bagi kita, tidak enak bagi kita, yang tidak kita harapkan datang kepada kita dengan satu tujuan. Yang pertama disebutkan di sini adalah baik bagi kita, ya, karena bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi tujuannya adalah untuk membentuk supaya gambar Kristus kian nyata, karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus semakin nyata diekspresikan dalam kehidupan kita. Mari saudara sekalian, percayalah bahwa Dia yang berdaulat. Percayalah Dia berkuasa atas kita. Tujuannya adalah supaya karakter Kristus, gambaran Kristus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami percaya bahwa Engkau berdaulat. Supaya kami percaya Engkau berkuasa. Supaya kami belajar yang pertama mengatasi segala kekecewaan kami. Yang kedua, supaya kami tidak berpikir yang tidak seharusnya kami pikirkan. Supaya kami tidak berpikir yang melampaui yang dari apa yang harusnya kami pikirkan. Dan kami juga belajar untuk tetap percaya kepada kuasa-Mu yang dahsyat. Kau sanggup ya Tuhan, ada rencana yang indah bagi Tuhan, bagi kami dari Tuhan. Kiranya Tuhan, semua yang mendengar boleh terhibur dan dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.